Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan bacaan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang kita kenal salah satu di antara mazhab Syafi'iyah. Di hadis yang ke-9, ini hadis yang berbicara tentang mandi bareng bersama istri. Nah, ini jarang ya kita jumpai. Sebagian dari antara kita kalau pasangan cowok tuh kalau mandi bareng karo istri itu isin, Ustaz. Malu, Ustaz. Maka semakin tua gini ini mandi bareng sama istri itu malu. Ya. Padahal ini adalah sebagian dari sunnah. Justru dengan kita mandi bareng dengan istri, makin tua makin romantis, mungkinnya gitu mestinya. Iya, makin sayang, makin cinta. Kemudian itu aturannya kalau pas pandangan itu enggak. Anda mandi surang-surang sudah. Dek, abang mandi, dek mandi, saya surang situ. Pandai mandi surang dah. Ya. Ini tidak. Enggak, maksudnya abang tuh minta tolong mandi, abang kok dimandikan. Ala kulli hal ikhwan, ada hadisnya adalah wa an rajulin sahabiyan nabiyya wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu sahabatnya di sini tidak disebutkan oleh perawi hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sahabat ini berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghsila al-mar'atu bi fatli ar-rujuli aw ar-rujulu bi fatli al-mar'ati wal yaqtarifa jami'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Dawud, Nasa'i, dan hadis ini di sanadnya adalah sahih. Sanadnya sahih. Jadi suatu ketika Nabi bersabda kepada sahabatnya bahwasanya beliau melarang para istri menggunakan bekas mandi sucinya suami. Demikian pula laki-laki atau suami dilarang oleh Nabi mandi bekas air sucinya mandi istri. Paham tak maksudnya ini? Ya, bahasa kitanya bersetubuh gitu loh, berhubungan badan. Jadi tidak boleh ayah bakih mandi gadang istri tadi, tidak boleh pakai dong. Tidak bisa kita gunakan. Tidak boleh kita gunakan. Demikian pula ya, sang suami kalau mandi besar, istri tidak boleh menggunakan ayah bakih mandi junub suami tadi, tidak boleh. Tapi yang lebih afdal, lebih disyariatkannya adalah
mandi bersama, saling berebut gayung. Makanya ikhwan, dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mandi dengan Nabi SAW ya tanpa busana. Itu dikisahkan ya dalam hadis-hadis. Ini juga bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan, oh ya kita harus mandi itu harus tertutup, harus pakai pakaian, ya, harus menutupi aurat. Ya, hendaknya kita malu kepada Allah. Loh, siapakah yang lebih malu? Aturannya siapa yang lebih malu? Nabi atau kita? Aturannya Nabi lebih malu kepada Allah ketimbang kita. Iya. Nah, justru beliau malah mencontohkan beliau mandi bareng sama istrinya tanpa busana. Dan berebut-rebut gayung. Satu baskom Nabi SAW berebut gayung. Nah, ini lebih disyariatkan, jadi mandi bersama. Kemudian hadis yang ke-9 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana yaktasilu bi fadli Maimunah. Baik, dari hadis yang ke-10 ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah Rasulullah SAW mandi janabah, mandi besar menggunakan bekas mandinya istrinya Maimunah. Hadis yang pertama tadi ya, dilarangnya mandi bekas istri. Nah, beliau kadang malah melakukan. Iya. Maka dalam ilmu hadis ikhwan, dalam kondisi seperti ini mana yang mendepankan? Fi'lun Nabi atau qaul Nabi? Mana yang kita dulukan? Kalau perbuatan Nabi lakukan. Tapi malah qaulnya malah melarang. Maka yang dikedepankan adalah qaul Nabi. Yang dikedepankan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama mengumpulkan ya, kalau mandinya itu secara bersamaan maka tidak masalah, dan justru ini dianjurkan. Nah, ini pendapat yang pertengahan. Kemudian hadis yang ke-11 oleh ashabis sunan, diriwayatkan oleh sahabat as-sunan. Ini para perawi hadis as-sunan seperti Imam Abu Dawud ya, dan Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Juhnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian beliau mandi pada bejananya. Jadi mandi satu bejana. Mandi satu bejana dengan istri beliau. Faja'a liyaktasila minha. Ya, kemudian datang ke istri beliau dan beliau mandi bersama istri beliau. Faqalat lahu, maka istrinya berkata kepada Nabi, "Inni kuntu junuban." Wahai suamiku, sesungguhnya saya ini apa? Junub. Sesungguhnya saya ini junub. Kemudian ditimpali oleh Nabi SAW, innamal ma'a la yujnibu. Yang junub kan kamu. Yang junub istriku. Tapi air tidak. Ya, air tidak. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan ini matan hadis yang saya baca. Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini. Seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hadis ini, kedua hadis ini dalam bab fi babil miyah, dalam bab air, min kitab taharah, dalam kitab taharah. Amal hadisul awal,
Adapun hadis pertama, ini hadis fahuwa an rujulin sahabin Nabi wa huwa majhulun. Ya, hadisnya tadi, hadis pertama apa? Dari sahabat Nabi, tapi tidak disebutkan siapa sahabatnya. Majhul, bahasa Arabnya majhul, enggak diketahui orangnya, tersembunyi orangnya. Ada faktor-faktor tertentu. Ya. Nah, inilah kenapa kita ya kalau bertanya kepada ustadz kita, kiai kita, permasalahannya itu ada dalam dirinya, tapi izin ingin mengungkapkan, akhirnya membuat nama seseorang. Ustaz, bagaimana hukum seseorang begini dan begitu? Iya, ada orang melakukan ini dan itu. Maksudnya ada orang tuh dia sebenarnya, tapi dia malu mengungkapkannya. Baik, bahwa majhul, jadi sahabatnya majhul nggak ketahui. Lakin akan tetapi majhulnya sahabat di sini ini tidaklah merusak hadis, ya, tidaklah membuat hadis itu cacat. Nggak diketahui sebuah hadis ini datangnya dari siapa, tidaklah membuat cacat. Ini kalau sahabat. Tapi kalau orang lain ini nggak boleh, harus jelas dari siapanya, rawinya jelas, sumbernya jelas. Ini disebut dalam ilmu hadis namanya ya silsilatul hadis, mata rantai hadis. Seperti hadatsana fulan, akhbarana fulan, ya akhbarani syaikhi, ya begitu. Telah mengkhabarkan guru saya kepada saya, guru saya menceritakan kepada saya mendapat ini dari guru saya ketika saya belajar di sana. Ini silsilah sanad namanya. Nah, ketika kita menyampaikan ini bukan dalam rangka mencari legitimasi, ikhwan. Ya, iya Ustaz nyampein itu ya, dia pengen nampakkan diri, pernah dekat dengan Ustadz fulan begitu, pernah dekat Ustadz kibar, enggak. Ini ilmu sanad namanya, butuh kita sebutkan agar keotentikan, kesohihannya. Ini ilmu agama ini harus sanadnya detail, jelas, sumbernya dari siapa kita ambil. Nah, demikian pula di sini disebutkan kalau dia itu adalah dari sahabat, meskipun sahabatnya tidak dijelaskan, maka tidak membuat cacat hadis. Tapi selain dari sahabat, ini nggak boleh majhul, cacat sedikit aja perawinya, hadisnya ditolak, nggak terima, nggak boleh ambil ilmunya, nggak boleh ambil hadisnya. Contohnya perawinya sering dusta. Meskipun dia kadang nggak dusta atas nama Rasul, ya, bukan. Meskipun dia tidak berdusta atas nama Rasul, ketika dia menyampaikan ilmu, ketika meriwayatkan hadisnya tertolak, tidak diterima. Jadi syarat mengambil ilmu agama ini apa, Ivan? Sangat selektif, nggak sembarang ambil ilmu dari orang. Nah, li'anna sahabata radhiyallahu anhum kulluhum siqatun. Karena semua para sahabat Nabi, itu mustahil mereka berdusta. Karena sahabat orang yang diridhoi, mereka kan sudah mendapatkan gelar apa? Radhiyallahu anhu, diridhoi oleh Allah. Mustahil mereka dusta. Mereka mustahil mengarang-arang agama. Dan orang yang tidak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, ini mereka banyak melakukan mengarang-arang agama. Jadi sumber hadis dhaif, sumber hadis mungkar, sumber hadis palsu itu ya di bawah mereka. Banyaknya mereka meriwayatkan hadis padahal Nabi SAW tidak pernah menyampaikan. Nah, ya fakullukum la yumkinu ayyakziba ala Rasulullah. Jadi semua para sahabat mustahil, nggak mungkin pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi masih hadis pertama, Nabi SAW melarang seseorang atau suami mandi bekas air bersucinya atau mandi sucinya istri.
Atau seorang istri dilarang oleh Nabi menggunakan air bekas mandi suaminya. Akan tetapi ini lebih baik untuk mereka mandi bareng, mandi bersama. Hadza huwal afdalu wal masyru'u. Antum mencari perkara yang afdal atau yang biasa-biasa saja. Kita mau jadi orang yang spesial di sisi Allah, yang afdal di sisi Allah, apa yang jadi yang biasa-biasa? Jadi afdal, kita menjadi karyawan yang biasa-biasa, apa menjadi karyawan yang istimewa? Cari istimewa. Demikian pula kalau kita mencari yang afdal, yang istimewa, mandilah bareng sama istri. Saat belum istri saya ilmunya belum sampai, saat ini sampaikan pelan-pelan. Dek, mandi bareng, Dek, asik loh Dek kalau mandi bareng itu Dek. Ya kapan lagi coba, ya kan? Kapan lagi? Keburu nanti abang mati gimana Dek? Nah. Jadi insanun huwa wa zaujatuhu indahuma ina'un. Nah, ini jadi mandi bareng. Jadi dia seseorang manusia, ini maksudnya adalah pasangan dia ketika dia mandi ya dalam satu bejana. Ya. Kalau memungkinkan seseorang mandi sebelum istrinya, ya, kemudian dia baru istrinya datang mandi, atau istrinya mandi sebelum suaminya, kemudian suaminya datang, maka ini juga tidak masalah. Ini kalau memungkinkan. Ini mestinya bergantian dengan air yang baru tentunya. Nah, kalaupun mandi bersama, mandi sendiri-sendirian, tapi usahakan ya airnya tidak tercampur. Nah, pastikan airnya tidak tercampur. Tapi larangan dalam hadis ini, ikhwan, bukanlah larangan haram. Meskipun dalam ilmu usul fiqh dikatakan ya kullu nahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yufidu haram. Semua yang dilarang oleh Nabi memberikan faedah haram. Tapi dijelaskan oleh beliau di sini tidak semua larangan di situ menunjukkan faedah haram. Dalam hadis di atas itu larangan dari Nabi itu maksudnya adalah nahya irsyad. Ya, larangan tapi bentuknya motivasi, mendorong. Ya, anjuran. Walaysa nahya tahrim, bukan larangan karena haram. Ya, bukan karena haram. Ya, jadi intinya hadis pertama, ikhwan, ya, inti hadis yang pertama yang lebih afdal, lebih syariatkan mandi bareng. Kalaupun ingin dipisah-pisah maka tidak masalah, mungkin istri mandi duluan atau suami mandi duluan, istri datang, pastikan air bekasnya tidak tercampur. Nah, pastikan airnya tidak tercampur. Adapun hadis yang kedua, ini hadis dari istri beliau Maimunah tadi, ya, bahwa Nabi SAW mandi bekas istrinya, ya, padahal istrinya itu sedang junub, maka Nabi mengatakan sesungguhnya air ini tidak junub. Ya, sesungguhnya innal ma'a la yujnibu. Sesungguhnya air ini tidaklah junub. Padahal zalika anan nahya fil hadis awal laisa litahrim. Maka ini menunjukkan hadis pertama bukanlah larangan karena haram. Ya, laisa litahrim. Wa innama huwa lil irsyad. Hanya saja di sini adalah motivasi, dorongan, anjuran untuk kita ya lebih baik memilih mandi bareng saja, dan itu jauh lebih utama, jauh lebih baik. Baik. Selesai hadis 9, 10, 11. Hadis yang ke-12. Paham nih? Paham insyaallah ya? Jadi faedahnya apa? Ada beberapa faedahnya. Boleh mandi junub suami istri dipisah-pisah selama air bekas istrinya tidak tercampur. Baik. Yang kedua, lebih afdolnya
mandi bareng. Yang istimewanya di sisi Allah, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap istrinya. Kemudian yang ketiga, hadis ini bukanlah bersifat haram. Berarti mandi pun meskipun tercampur dengan bekas air istri pun boleh. Paham tak? Ya. Bekas mandi istri pun, yang mandi junub pun kalau mau tetap dipakai itu pun juga boleh. Bukan haram. Kemudian hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 nih, Ikhwan, hadis yang berbicara tentang anjing, tentang jilatan anjing. Hadis yang ke-12, hadis yang berbicara tentang jilatan anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, cara mensucikannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi qalbu ay yaghsilahu 7 marrat aw lahunna biturab, akhrajahu Muslim wa fil lafzin lahu falyurikhu walil Tirmizi ukhrahunna aw awlahunna biturab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sucinya bejana seseorang, bejana atau piring atau gelas atau mangkok, ember, yang bejana tersebut kalau dijilat anjing, gelas dijilat anjing, piring dijilat anjing, apa lagi? Intinya bejana, ember dan segala macamnya dijilat anjing. Maka cara mencucinya, cara membasuhnya dengan 7 kali cucian. Dari 7 itu hendaknya diselengi dengan debu. Boleh di awal, di cucian pertama, boleh di kedua, cucian kedua, boleh di cucian ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan yang lebih utama, lebih afdol di pertama. Lebih afdol di pertama, dicuci dengan debu. Debu yang seperti apa? Ya, kalau payah-payah mana, Pak? Ya, koral tuh, ya tanah tuh campur sih. Agak sekete, aku digosok-gosok, hilangkan najis, gosok-gosok kan. Dihilangkan ain najisnya dulu, jilatannya dihilangkan dulu. Baru cucian kedua, ketiga, keempat, jo air sado. Ya, jo air sadonya. Baik. Di sini saya Utsaimin menjelaskan. Hadis ini beliau bawakan dalam kitab At-Taharah dari sahabat Abu Hurairah. Ini anjing, kata beliau di sini, adalah hayawanun ma'ruf, anjing yang sudah biasa kita kenal. Wa zahirul hadis, secara zahir hadis ini, ikhwan, annahu yashmalu atau yashmulu al-kalba alladhi yubahu iktina'uhu wa ghairahu. Jadi secara zahir dari hadis ini, anjing yang dimaksud itu boleh anjing yang kita pelihara atau selain anjing yang lain, ya, atau selain anjing yang lain. Dan anjing di sini yang boleh dipelihara itu, ikhwan, hanya 3 saja. Anjing yang boleh dipelihara, allati yubahu iktina'uha thalathatun anwa'. Ada 3 perkara atau 3 jenis anjing yang boleh untuk kita pelihara atau kita rawat.
Yang pertama adalah kalbul harsi, yakni yakunul insan bustan. Jadi anjing yang tugasnya itu jaga kebun, tanaman awak, jaga singkong kah, jaga kopi kah, jaga boleh semangkuk kah, jaga padi kah. Intinya anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Iya. Agar tidak diganggu oleh musuh. Kalau singkong musuhnya hamayo babi. Itu ndak atur. Ya, Bali anjing yang rancak itu kan, gadang itu kan. KBN di situ atau lapen di situ kan. Jinaan dulu kalau Bali kalau lapennya lihat. Nanti dijinakkan itu dulu. Pelihara, dirawat, kasih makan yang enak-enak. Biar patuh kepada Tuhan. Nah, ini tidak masalah kata Nabi SAW. Ya, berdasarkan dari lainnya ini tidak masalah. Ya. Kemudian anjing yang kedua adalah kalbu al-masyiyah, anjing yang sifatnya itu masyiyah. Ini yang menjaga hewan ternak. Jago sapi kan? Ada enggak anjing yang menjago ayam? Maksudnya kalau masuk itiak ya kan? Itiak atau kambing lah, ya kan? Disuruh si anjingnya kan enggak perlu sih nyapa kan? Masukkan ayam itu, masukkan anjing itu ke kandangnya, masukkan ke itik itu ke kandangnya. Pernah mencari apa? Pernah mencelik kambing sama bebek yang apa namanya itu, yang patalua di sawah-sawah tuh apa namanya itu, itik ya, itik namanya itu. Ya, dia cuman pemiliknya hanya melepaskan anjing. Kambing itu turut sami'na wa ata'na menurut arahan anjingnya. Ketika kambingnya melok ke sini, dia hadangnya di sini. Ketika melok sini, dihadangnya sini. Jadi banyak anjing, ada berapa saya lihat itu. Sampailah kambing itu benar-benar masuk. Ya. Nah, anjing yang digunakan seperti ini boleh untuk menjaga hewan ternak. Iya. Nah, ini jaga gunanya adalah liyahmiyaha minaz-zi'ab wasyiba' atau minasyurah wa nahwihim. Tujuannya untuk itu. Jadi kau tiba kalau tidak ada anjing, kambing awak habis dimakan sama harimau, atau anjing kambing awak habis dimakan sama ular, atau sama serigala, atau habis diambil sama orang maliang. Minas surah kata Syekh di sini. Kan kerajonya itu kan, awak punya dulu Pak, ada punya ayam itu kan. Punya ayam mulai awak ternak dulu SD itu, kelas 3 SD itulah mulai ternak ayam, dari 2 ayam menjadi sampai ratusan ayam. Itu kan. Orang belum ada yang tahu ternak ayam. Dan tahu. Mulai tahu orang samalam hilang 3, samalam hilang berapa. Celiak kok pas lagi makan ayam, kok berkurang-kurang si ayam kok. Apa ini kok mati kok ndak ada. Kok cari kok dimakan ular kok mestinya ada bakehnya. Iya kan? Bakeh di kandang tuh kan ada jajak-jajak ular ini gitu. Kok ndak ada? Nah, tertangkuk lah dia awak kan. Ternyata orang yang sudah main tai-tai gitu kan. Nah, kalau ada anjing yang menjaga depan pintu kan lama. Kau lah salah apa kan? Iya tak? Nah, itu fungsinya. Jadi guna anjing untuk menjaga hewan ternak, jaga dari serigala, dari hewan buas atau dari pencuri dan seterusnya. Karena anjing ini kita sudah sebagian dari anjing ini sudah muallam, sudah dilatih, sudah diajar anjing. Bukan yang diajar. Dan ditunjukkan cara-caranya. Aku siap pencuri mereka. Hewan buas macam itu. Anjing yang ketiga adalah anjing kalbus saidi, anjing
ya, untuk berburu. Nah, jadi dilatih mana anjing kok untuk berburu. Ya. Nah, hasil buruannya kok halal. Hasil buruannya halal. Bismillah lapen kabeknya lacan bismillah. Allahu akbar. Kau dapat gunjo. Awak dulu SD dulu kerja cari gunjo malam-malam. Bawa anjing kan, kemudian kabek dia lapen ti gunjo. Kadang lapen dapat kijang ketek itu apa namanya? Kijang ketek itu apa namanya? Kancil ya? Kancil ya? Kancil pak deh? Iya kan? Kijang ketek. Bukan russo. Itulah. Jadi kalau gunjo itu tahu gunjo? Hah? Nggak tahu gunjo? Apa bahasa Indonesia-nya ya? Landa. Yang badannya itu berduri-duri itu. Ende itu lama rasanya pak. Mana lagi harus makan itu? Lebih lama lo dari kambing nih. Iya. Menambah makan itu. Jadi kalau balik kampung tuh atau Padang tuh, ajak tuh saudara-saudara tuh, ayo berburu wak, cari gunjo wak. Lah payah gunjo gini bang, banyak orang menembak gini banyak. Itu. Jadi orang menembak. Baik. Ini hewan-hewan yang anjing-anjing yang boleh untuk kita pelihara. Nah, fahadhihi salah satu anwa min kilab mubahah iktina lil hajati ilayya. Jadi 3 anjing ini boleh kita untuk memeliharanya karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan kepadanya. Nah, kama law kana al-insanu fi qasrin na'in 'anil baladi yahtaju ila kalbi yahrusul qasri wa man fihi fala ba'sa. Demikian pula kalau awak tu jauh terasiang dari orang. Bahasa awaknya pai beladang. Bahasa awaknya pai beladang jauh terasiang awak. Maka dalam untuk menjaga dari keterasingan awak, maka tidak masalah awak menjaga anjing. Awak peliharaan anjing. Lianna hadza ashaddu hajatan min himayatil masyiyah. Ini lebih kuat lagi kebutuhannya daripada menjaga hewan peliharaan tadi. Menjaga awak tujuannya. Di ladang butuh anjing awak untuk menjaga awak. Ini kata Syekh, maka tidak masalah. Tidak ada. Wa idza jaza ittikhadul kalbi himayatil masyiyah fattakhadhu himayatil bait wa ahlihi min babil aula. Kalau menjaga hewan ternak kita itu dibolehkan dengan memelihara anjing, maka min babil aula lagi kalau menjaga rumah awak, lebih menjaga rumah awak, lebih menjaga keluarga awak. Jadi menjaga diri kita, menjaga rumah kita, itu lebih aula lagi kata Syekh. Ya. Tapi saya lebih cenderung pendapat mengatakan dijauhkan saja. Dijauhkan saja. Kalau memang tidak dibutuhkan, maka tidak usah. Banyak cara untuk menjaga diri kita daripada anjing. Boleh jadi kita ronda. Ya kan? Gantian ronda, atau boleh jadi kita sewa satpam, jaga satu komplek. Enggak harus dengan anjing. Nah, meskipun saya membolehkan, tapi saya condong pendapat mengatakan lebih baik dihindarkan saja, karena ingin ada satu hadis dari Nabi SAW, innal malaika la yadkhulu, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah seseorang hamba alladzi fihi kalbun, kalau di rumahnya itu ada anjing atau suar, foto-foto. Nah, itu lebih dalam mengatakan untuk menjaga saja, antisipasi selagi bisa untuk kita ronda. Nah,
Tapi kalau memang dibutuhkan kayak di kebun tadi, tidak mungkin juga kan. Wak sewa-sewa sapam, wak jagoan situ jadi bodyguard awak situ kan tidak ya mungkin ya kan. Ya, itu bahas. Tapi kalau berisiko kan ya, tinggalkan saja. Tapi kita harap hargai pendapat ulama. Memulai pendapat seperti itu maka fi muskilah insyaallah. Nah, tidak usah keras-keras. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Ya ini adalah amrun khilaf. Wa yahtasu qalbu aswadu minal kilab bi annahu syaitan. Dan lebih khusus lagi ikhwan, anjing hitam. Anjing hitam. Kenapa anjing hitam? Kata Nabi SAW, kama akhbara Nabi SAW bizalik al-kalbu aswad syaitan. Jadi syaitan itu. Jadi anjing hitam itu syaitan. Maka tidak masalah kita disyariatkan bagi kita untuk membunuhnya. Kalau anjing hitam itu lewat di depan kita sholat, maka sholat kita batal, nggak sah. Kalau anjing lain sah, karena itu syaitan. Nah, walizalika yuktal al-kalbu aswad khassatan bi khilafil ghairi. Ini kata Syekh. Kalau membunuh anjing hitam itu tidak masalah, karena itu syaitan. Syaitan dibunuh, jangan biarkan dia berkeliaran. Adapun anjing yang lainnya ini nggak boleh. Ya. Fa innahu la yuqtalu, enggak boleh kita bunuhnya illa idza kana aquran, kalau anjing yang tadi membahayakan kita. Ya kan? Tapi enggak salah. Meskipun anjingnya enggak anjing hitam. Ya, cuk sebanta awak lewat sama saji orang ampiang saya awak dikajanya kan, ampiang ya awak digigit ya kan. Kalau digigit anjing kalau penyakit apa nama lain? Rabies lah, bahaya rabies nak. Rabies iya pada. Bahaya rabies tu. Dibunuh baik. Kalau membahayakan kan awak. Biku bangi orang punya kau je. Bayi sih. Daripada awak sakit ya kan. Bayi sih. Nah. Jadi itu ikhwan, kesimpulannya dalam hadis ini ya, ada kita buatkan faedah, anjing yang boleh dipelihara ada tiga, anjing pemburuan, kemudian anjing untuk menjaga tanaman, anjing yang apa? Yang menjaga hewan ternak kita. Tapi kalau kita di ladang butuh anjing maka tidak masalah. Tapi kalau kita di rumah kita menjaga rumah kita, keluarga kita, lebih baik jangan. Meskipun ada sebagai pendapat yang membolehkan. Tapi kita menghindari saja karena ada hadis zahirnya Nabi SAW melarang merawat anjing. Khawatirnya apa? Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, cara mensucinya baca kalau dijilik anjing 7 kali. Yang pertama dipakai tanah. Ya, baru yang kedua, ketiga sama air semuanya. Dan tanah ini boleh pada cucian kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tapi yang lebih utama di cucian yang pertama. Baik. Bagaimana dengan babi? Iya. Bagaimana dengan babi khinzir? Ya, khinzir pun demikian. Khinzir, babi pun juga demikian. Kemudian faedah yang terakhir, anjing ini adalah najis yang paling berat. Ya, najis yang paling berat. Ya, ketimbang najisnya babi. Ya, ketimbang najisnya babi. Tapi cara mensucikannya sama seperti mensucikannya najis anjing. Kemudian faedah yang terakhir ikhwan, janganlah kita merawat anjing ya, dalam rumah kita. Karena bisa terhalangnya malaikat masuk ke dalam rumah.
Dan kalau kita melihat anjing hitam maka bunuh. Ya, kita bunuh. Dan alasan para ulama kenapa kita tidak boleh memelihara anjing di rumah kita tanpa ada kebutuhan, ini setiap hari amal kita, amal kebaikan kita berkurang. Setiap hari nih ada anjing di rumah awak, setiap hari amalan kita berkurang. Lita-lita awak banyak amal, berjuta-juta awak sedekah, tapi dek karena awak menjaga anjing, memelihara anjing di rumah padahal awak tidak butuh, setiap hari amal awak berkurang. Seperti Jabali Azim, seperti gunung Uhud atau gunung yang besar berkurangnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Zabaih dan Imam Muslim dalam kitab Masaqah. Ya, kalau Bukhari nomor hadis 5164 dan Muslim nomor hadis 1575. Baik. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 adalah hadis yang berbicara tentang kucing. Tadi anjing, kini kucing. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu tidak najis doh. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Wa innama hiya minat tawafin alaikum, kucing hanya saja kucing itu, ini sebagai taukid penguat, hanya saja kucing itu kucing yang suka tawaf. Apa itu tawaf? Tawafin, tawaf, suka masuk keluar masuk rumah, keliling rumah awak saja. Masuk rumah kau, masuk lekok, masuk. Kalau kucing tu najis ikhwan, sama sama dia anjing. Mendeli tak tu sebantah awak nak menyuci lantai saya rumah. Ya kan? Padahal agama kau tidak membuat awak susah. Iya. Lita lo pak, kerja waktu hari itu ya. Nak jadi mengalih tak? Nak jadi ngukuh santan ada. Nak jadi buat pempek. Kerja ya. Nih. Ini kucing. Maka dijelaskan oleh saya di sini kenapa penulis menyebutkan hadis ini dalam babul miyah, dalam bab air, apa kaitannya dan kitab taharah dalam menjelaskan hukum kucing. Hal hiya najasatun aula, apakah kucing ini najis atau tidak? Wa minal ma'lum anal hirrata la yahillu akaluha. Bahwasanya kita ketahui kucing itu tidak halal untuk kita makan. Ya, tidak halal untuk kita makan. Wa idza kana la yahillu akluha, kalau begitu tidak halal dagingnya kucing itu untuk dimakan, fahal hiya najasatun aula, apakah dia najis atau la? Kita katakan amal bauluha wa rasuha wa ma yakhruju min jawfiha min qai'in fa huwa najisun. Jadi kucing itu sadonya tidak najis kecuali kecuali sesuatu yang keluar dari jauh, ya, jauh ini lubang lubang tempat kotoran dia, maka ini najis. Kotoran dia, kencing dia, ini najis. Nah, wallahu alam. Nanti insyaallah habis isya ya kita lanjutkan sedikit tentang hadis ini. Nah, kawan sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan masih hadis yang ke-13 tadi. Hadis yang berbicara tentang seputar kucing. Bahwasanya kata Nabi SAW, sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, hanya saja kucing itu mereka sering bermain-main, keluar masuk, berkeliaran di sekitar kita. Maka kata Syekh, ya, apakah kucing itu adalah najis atau tidak? Ya, karena dagingnya itu tidak halal kita untuk makan. Maka kata Syekh,
Naqul amma bauluha wa rasuha wa ma yakhruju min jawfiha fi qai'in min al-qai'in fa huwa najisun. Adapun kucing itu kencing kucing, kemudian kotoran kucing, dan sesuatu yang keluar dari tempat keluarnya itu, ya, bisa dari belakang, bisa dari depan. Kalau depan tuh dari mulut, sesuatu yang keluar darinya seperti qai ini adalah muntah, ya, maka fahuwa najisun, ini najis, ya, ini adalah najis. Adapun jasad kucing itu sendiri seperti bulunya, kakinya atau yang lainnya, ini bukanlah najis, ya, seperti air liurnya itu, ya, itu bukanlah najis, atau tetesan matanya, ya, bukanlah najis. Atau kucing itu mandi hujan misalnya, basah, masuk ke rumah, itu tidaklah najis. Nah, wa dalilu zalika hadisun Abi Qatadah radhiyallahu anhu fa innahu akhraja lahu ma'an yatawaddau bihi fa jaa hirra haulahu turidu min hadzal ma'. Jadi satu ketika dari sahabat Abu Qatadah, beliau ingin berwudu, tiba-tiba datanglah kucing, dan kucingnya ini di sekitar beliau ini ingin minum. Akhirnya kucing itu minum pakai apa? Lidahnya kan? Lidah. Nah, sahabat Abu Qatadah juga berwudu di situ, maka beliau tetap berwudu di bekas minumnya kucing. Ini menunjukkan, ya, bekas kucing itu tidaklah najis, ya. Nah, berbeda dengan jilatan anjing, itu najis, ya. Makanya ada penelitian, ikhwan, ya, membedakan jilatan anjing dengan jilatan kucing itu racunnya sangat banyak sekali terdapat pada anjing. Nah, berbeda dengan kucing tidak sampai seperti itu, ya. Namun bagi kita, kalau ada makanan jilat kucing, ya, bukan berarti makanannya haram, tidak. Bukan makanannya haram, najis makannya, itu tidak. Tapi kita merasa tidak suka saja untuk makannya, maka ini tidak masalah. Sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan daging apa? Daging dob. Kecil awaknya mode buah biawak. Tapi bukan biawak. Kalau biawak dan diawak itu makannya apa? Hewan karnivora itu, makan daging, bangkai, ayam dimakannya, ular dimakannya. Itu kalau di biawak dan diawak. Tapi kalau dob itu enggak. Dob itu makannya apa? Sayur-sayur. Kemudian hidupnya di padang pasir, di gurun, berlubang-lubang. Ya, lubangnya kecil tapi dalam. Nah, itu dob itu. Nah, suatu ketika sahabat Khalid bin Walid dengan sahabat yang lainnya menyembelih dob, dimasak, kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menyukainya. Ditanya, ini daging apa? Daging dob. Kemudian Nabi tinggalkan tanpa mencelah. Ya, ma ta'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa illa tarikahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu, kalau awak tak suka makanan tu pak jadi cacik selai. Tak suka nak sari makan, suka makan. Kan itu. Ya masih dia. Kau banyak warna, bini awak litaknya sa itu. Dah lama masak ni dah. Balik saya lah di rumah, tersinggung ibu hatinya pak. Ya, ibu hati si waktu. Litak-litak, kalau hujan-hujannya balik sayur di pasar, masaknya, awak masak pulang dari kau ngerajo kan, atau pulang dari apa kan, makan. Dah lama ada rasul ini mau pandai masak. Ande, tersinggung sakit hatinya itu kan. Ibu mencaliannya. Kalau bisa pak, ndak lama bana masakan istri awak tu kan. Mbak Wana ndak lamanya, ande lama masakan dia awakku. Santiang dia bakal masak. Baru pertama iko udah mengicok lama mana masakan dia aku. Lebih lama dari masakan
rumah kita gitu. Selera kita. Masya Allah. Tapi besok garamnya kurang setek yo. Besok tambah setek radonya yo biar gak padeh. Dia itu cara pujinya dulu kan. Dia gadangin dong setek. Iya Pak. Ini Babas nih. Ahlan Babas. Ya bahasa Padang Babas. Hah? Jadi kalau makanan itu kan ya apapun makanan tuh suka ndak suka, enak nggak enak dimakan kalau mau dimakan saja, kalau ndak mau ya ditinggalkan, ndak usah banyak di komentari, kasihan istri kita. Nah ini kisah dari sahabat Khalid bin Walid bersama Rasulullah SAW dihidangkan daging dhab, namun Rasul meninggalkannya bukan karena haram, tapi beliau tidak terbiasa. Kaum kami, masyarakat kami di Mekah tidak pernah makan dhab. Nah, sehingga beliau meninggalkannya. Tapi kembali ke tadi, sahabat Abu Qatadah tadi berwudu, datang kucing menjilati air wudu. Tapi beliau tetap melanjutkan wudu. Karena berdasarkan hadis Nabi, fahadas bihadzal hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Hirrah innaha laysat binajasin. Karena kucing itu tidaklah najis. Nah. Maka air liurnya itu adalah suci. Ya, air matanya pun juga suci, bukanlah najis. Kalau masuk ke dalam bak air kita tidaklah tatanajjas, tidak membuat air itu najis, karena laisa binajasin, karena kucing itu tidaklah najis. Kemudian innaha minat tawafin alaikum, dikatakan kucing itu tawaf, ya, yakni minal hayawanat allati yuksiru taradduha alal ibad, karena kucing itu sering sekali keluar masuk pada kita, ya, sering keluar masuk, sehingga kalau kucing itu semuanya najis, ini membuat masyaqqah, membuat kepayahan, kesusahan bagi kita. Padahal dalam agama kita mengatakan, ya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dalam ayat dikatakan Quran surah Al-Hajj ayat 78, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidaklah Allah menjadikan agama untuk kalian sesuatu yang susah. Ya, agama kita ini tidak susah. Agama kita ini mudah, tapi bukan maksud bermudah-mudahan. Ya, mudah, tapi bukan maksudnya bermudah-mudahan. Ya demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan sesuatu yang najis, ya, kepada anjing, kemudian menjadikan sesuatu dari air liur kucing itu suci. Allah menjadikan itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Itu dalam rangka Allah memberikan keringanan kepada manusia, bukan dalam rangka untuk memberat-beratkan manusia. Dan itu ada faedah tersendiri agar manusia itu mereka merenungi apa yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, tapi nah, meskipun ada sebagian para ulama yang menghukumi, ya, bahwa, ya, kucing itu waqala fa zahaba ba'dul ulama ila annahu najisun. Nah, bukan ini ya maksudnya. Nah. Waqala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan innal himar wal baghal, ya, wa ma ashbahuhuma minal hayawanati allati taraddadu bainan nasi tahiratun. Nah, ini faedah juga.
Kucing tadi adalah hewan yang biasa berkeliaran dengan kita. Maka segala sesuatu hewan yang biasa berkeliaran di rumah kita, di sekitar kita, maka tidaklah najis. Nah, di sini saya menjelaskan, sebagian ulama mengatakan seperti himar. Himar itu keledai, itu tidaklah najis. Wal baghal itu juga sama seperti keledai juga. Dan dia juga tidaklah najis. Dan hewan-hewan yang serupa dengan mereka, ya, yang sering berada sekitar kita, sekitar manusia, maka itu adalah tahiratun suci. Falau syaribal himaru min ma'in falaka an tawadda'a bihi. Kalau seandainya himar itu minum bekas air wudhu kita, bukan minum pada air, dan air itu kita gunakan pada wudhu, maka wudhunya sah. Maka wudhunya sah, tidaklah batal. Tapi ini ikhwan, faedah yang bisa kita ambil terkait dengan kucing. Jadi kesimpulannya, faedahnya adalah bahwasanya kucing itu tidaklah najis. Yang najis adalah kotorannya saja dan muntahnya. Dan dikiaskan dengan hewan-hewan yang berada dengan sekitar kita. Apapun hewan yang berada di sekitar kita tidaklah najis kecuali kotoran yang ada sama mereka. Dan tidaklah Allah mengangkat najis itu kepada diri kita itu dalam rangka memberikan keringanan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja ikhwan. Hadis yang ke-14-nya insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jadi 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 7 dalil. Ya, 7 hadis yang kita bahas. Ya, semoga sekali pertemuan kita bahas 7 dalil. Nah, wallahu a'lam. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada.